Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa dan mata batin serta mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang apa artinya menjadi orang baik. Sama saudara dan saudari terkasih, kita terkadang memberi label orang baik sebagai sosok yang sopan, dermawan, atau rajin ibadah. Misalnya, seorang tetangga yang suka membantu saat ada warga sakit atau seseorang yang sabar meskipun sering disalahpahami. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat banyak kasus di media seorang pejabat yang dikenal religius ternyata terlibat korupsi atau tokoh yang ramah di publik namun kasar di balik layar. Ini membuat kita bertanya, apa sebenarnya arti menjadi manusia baik? Apakah kebaikan hanya soal citra atau ada dimensi batiniah yang lebih dalam? Untuk menjawab itu, kita bisa belajar dari 3 pemikir besar dunia, Socrates, Confucius, dan Rumi. Mereka hidup di zaman dan budaya yang berbeda, namun sama-sama memusatkan perhatian pada pertanyaan, bagaimana menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik? Tokoh pertama, Socrates. Menurut dia, kebaikan berasal dari pengetahuan diri. Socrates, filsuf Yunani kuno, dikenal dengan ajarannya Know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Baginya, orang jahat bukanlah orang yang sengaja berbuat jahat, melainkan orang yang tidak tahu apa itu kebaikan. Ia percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan, bukan sekedar niat atau emosi. Kata-kata yang luar biasa dari Socrates yang terkenal, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang benar-benar tahu apa itu kebaikan. Dalam konteks kehidupan kita, ini bisa diterjemahkan pada banyak tindakan, ikut-ikutan, tanpa berpikir, seperti menyebarkan hoax karena dianggap membela kebenaran. Socrates mengajak kita berpikir kritis dan merefleksikan tindakan kita sendiri sebelum menilai orang lain. Jadi, menjadi manusia baik menurut Socrates adalah mau belajar, bertanya, dan tidak merasa paling benar. Tokoh yang kedua, Confucius. Kebaikan adalah relasi yang harmonis. Confucius, filsuf Tiongkok, mengajarkan bahwa kebaikan, ren, atau cinta kasih terwujud melalui hubungan sosial yang harmonis. Ia menekankan pentingnya rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab sebagai warga, dan keadilan dalam bertindak. Kata-kata yang terkenal dari Confucius, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Dalam konteks kehidupan kita yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan atau gotong royong, ajaran Confucius sangat relevan. Menjadi manusia baik bukan hanya urusan moral pribadi, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adab, empati, dan tanggung jawab. Tokoh ketiga, Rumi. Kebaikan adalah cinta yang menerangi. Jalaluddin Rumi, penyair dan sufi dari Persia, melihat kebaikan sebagai pancaran cinta dan dari hati yang telah mengenal Tuhan dan dirinya sendiri. Bagi Rumi, manusia yang baik bukanlah tanpa celah, tetapi yang terus tumbuh melalui luka dan pencarian batin. Kata-kata terindah dari Rumi, jadilah seperti pohon yang memberi buah, meski dilempari batu. Dalam konteks kehidupan kita, seringkali kebaikan diuji ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak adil. Rumi mengajak kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan menjadikan luka sebagai jalan menuju kedalaman spiritual. Apa yang mau disimpulkan dari ketiga tokoh ini?
Kebaikan adalah perjalanan, bukan gelar. Dari Sokrates kita belajar pentingnya berpikir jernih, mengenal diri. Dari Konfusius kita belajar nilai tanggung jawab sosial dan relasi yang sehat. Dari Rumi kita belajar untuk menyirami dunia dengan cinta, meskipun kita terluka. Menjadi manusia baik bukan soal terlihat suci di mata orang lain, tapi bagaimana kita terus mengasah akal, membangun relasi dan menjaga hati. Bukan hasil yang instan, tapi perjalanan seumur hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.